Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Siregar dengan nomor BP 22101156110004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kata will and shall. Sebagai pengguna bahasa Inggris, menggunakan shall hanya untuk subjek I dan we. Penggunaan shall dan will ini juga dapat diubah menjadi lebih singkat I'll. Penggunaan kata will juga dapat menyiratkan makna lain yaitu seperti kesediaan. Saat ingin memberikan usulan kepada orang lain, kata shall lebih baik untuk digunakan dibandingkan kata will yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan interrogatif dengan diawali kata shall. Dengan contoh sebagai berikut, she will watch the movie now. It's getting late. Haruskah kita menonton film sekarang? Sudah larut. Memberi tawaran, shall I help you? Haruskah saya membantu Anda? Shall I close the door? Haruskah saya menutup pintu? Meminta saran, shall we go to the class right now? Bagaimana kalau kita ke kelas sekarang? How shall I read the messenger? Bagaimana saya harus menulis pesan? Mengekspresikan kewajiban normal. The seller shall provide accurate and clear information about the project. Para penjual berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas akurat mengenai produk mereka. We shall not remove anything from the meeting room. Kami tidak boleh menghilangkan apapun dari ruang rapat. Membuat janji, we shall do everything we can to solve the problem. Kami akan melakukan apapun untuk dapat menyelesaikan permasalahan. I shall be there to help you, so don't worry about it. Saya akan berada di sana untuk membantu kamu, jadi jangan khawatir tentang itu. Mengekspresikan keinginan kuat. Contohnya, I shall be late. Aku tidak akan terlambat. We shall not let you down. Kami tidak akan mengecewakanmu. Menggunakan will. Kata will mempunyai arti sama dengan shall, yaitu akan, hendak, ingin, atau berhasrat. Namun, kata will dalam bentuk penggunaan ungkapan biasanya digunakan oleh subjek berupa they atau mereka, you, kamu, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, dia benda. Tidak hanya dalam bentuk tulisan, kata will juga digunakan secara lisan. Selain itu, dalam British English, kata will digunakan untuk kata ganti orang kedua dan ketiga seperti you, they, she, he, it, dan namun dia juga sering digunakan untuk subjek I dan we, meskipun sebenarnya kurang tepat. Menunjukkan keinginan, preferensi, pilihan, atau persetujuan. I will bring you a bouquet of flowers for your graduation tomorrow. Aku akan membawakanmu buket bunga untuk wisuda besok. Will you give me a hand to make breakfast? Maukah Anda membantu saya membuatkan sarapan? Mengekspresikan masa depan. The news said that it will rain tomorrow from morning until night. Kabarnya besok akan hujan dari pagi sampai malam. The plane will be delayed today because of the bad weather. Pesawat akan ditunda hari ini karena cuaca buruk. Menunda suatu kejadian. I will take a bath after this assignment is done. Saya akan mandi setelah tugas ini selesai. We will go to the cafeteria after we finish our group work. Kami akan pergi ke kafetaria setelah kami menyelesaikan tugas harian kami. Memprediksi hal di masa depan. You're such a diligent person. You'll be a big person one day. Kamu orang yang rajin, kamu akan menjadi orang besar suatu hari nanti. The world population will grow a lot in the next 10 years. Populasi dunia akan tumbuh banyak dalam 10 tahun ke depan. Menunjukkan rencana yang telah disiapkan. The will throw a surprise party in about 3 hours.
Mereka akan mengadakan pesta kejutan sekitar 3 jam kemudian. He will come to my party tonight. Dia akan datang ke pestaku malam ini. Mengambil keputusan, I will have the avocado egg salad, please. Saya akan memesan salad telur alpukat. Sometimes, over there, I will go and say hello before we leave. Samatha di sana, aku akan pergi dan menyapa sebelum kita pergi. Will dan going to. Berbicara mengenai bahasa Inggris dan mungkin juga kita sering belajar bahasa Inggris. Pasti Anda sering menemui situasi di mana Anda harus menggunakan kata will atau kata going to dalam sebuah kalimat maupun dalam mengatakan sesuatu. Penggunaan dua kata ini seringkali membingungkan karena kata will dan going to memiliki makna atau arti yang sama, yaitu akan. Nah, kira-kira apa ya yang membedakan kedua kata tersebut? Will menunjukkan kesanggupan ataupun kemauan untuk melakukan sesuatu secara sukarela, menanggung keluhan atau permohonan bantuan dari orang lain, meminta bantuan seseorang atau meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita, menolak sesuatu hingga untuk menyampaikan sebuah ancaman. Untuk lebih jelasnya, lihat penjelasan berikut. Sebuah tindakan sukarela bila menawarkan untuk dilakukan orang lain. Contoh, I will get the mail so you can give it to Mr. Smith. Saya akan mendapatkan suratnya, jadi Anda bisa memberikannya kepada Tuan Smith. I will call the police. Don't worry, you are safe. Saya akan menelpon polisi, jangan khawatir, Anda aman. Meminta seseorang membantu atau melakukan sesuatu bagi kita. Contohnya, will you help me fill the cup of coffee? Maukah Anda membantu saya mengisikan secangkir kopi? Will you tell Andrew to call me back when he gets here? Apakah Anda akan memberitahu Andrew untuk menelpon saya kembali ketika berada di sini? Menggunakan will not or won't ketika kita menolak untuk secara sukarela melakukan sesuatu. Contoh sebagai berikut, I won't do all the housework myself. I won't go to your party. Kata will biasanya digunakan dalam kalimat janji. Contoh sebagai berikut, I will make you a cake when you are refreshed. I promise I will not tell Tim about the present. Kata will juga digunakan untuk menyatakan keputusan yang diambil secara cepat atau spontan. Contoh sebagai berikut, I'm so hungry, I think I will buy some food. My brother called me, I think I will go now. Will juga bisa digunakan untuk menyampaikan sebuah ancaman. Contoh sebagai berikut, if you don't stop following me, I will call the police. You won't stay still, aren't you? I will call your parents there. Be going to. Be going to menyatakan bahwa ada sesuatu yang direncanakan. Kata ini digunakan untuk menyatakan ide bahwa seseorang berniat untuk melakukan sesuatu di masa depan. Tidak peduli apakah rencana itu realistis atau tidak. Contohnya, I'm going to have holiday in Hong Kong. She is not going to meet the CEO today. Selain itu, going to juga dapat digunakan untuk menunjukkan tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Misalnya, look, he's going to go live. His live blinker is on. I bet Indonesia is going to win the soccer 5-0. Kata will atau be going to untuk menyatakan prediksi. Kedua kata will atau be going to dapat mengekspresikan ide prediksi umum tentang masa depan. Prediksi tebakan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam prediksi kalimat, subjek biasanya memiliki sedikit kontrol atas masa depan. Dalam kedua contoh berikut, tidak ada perbedaan dalam makna yang disampaikan. The year 1111 will be a very interesting year. The year 1111 is going to be a very interesting year. Contoh lain di mana will dan going to dapat digunakan secara bersamaan adalah
I think the traffic will be crowded tonight. I think the traffic going to be crowded tonight. Kedua kalimat ini sama-sama memprediksi bahwa arus lalu lintas akan padat di malam hari. Sekarang mari kita berlatih. Jika Anda diberikan pertanyaan seperti ini, what are you going this Sunday? Jawaban pertama, I haven't made any plan. I think I will just stay at home. Jawaban kedua, I'm probably going to stay at home. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah keduanya dalam situasi tertentu, kata will dan going to dapat digunakan karena kalimat tersebut menyatakan sebuah prediksi. Mari kembali berlatih. Coba lihat kedua kalimat di bawah ini. I'm going to the movies with my brother. Dan I'm think we'll go to the movies. I just a new movie coming out on Sunday. Perbedaan dari kedua kalimat di atas adalah untuk kalimat pertama, penggunaan kata will dilakukan karena kalimat tersebut mengandung makna kegiatan yang sudah direncanakan. Going to the movies with my brother. Terlihat dalam kalimat ini bahwa orang pertama telah membuat rencana untuk pergi ke bioskop bersama saudaranya. Sedangkan di kalimat kedua, I think I will go to the movies. I just know there's a new movie coming out on Sunday. Di dalam kata ini terdapat kegiatan spontan karena orang pertama saja mengetahui ada film baru, maka dia memutuskan untuk pergi ke bioskop dengan spontan. Pada intinya, kedua hal itu memudahkan Anda untuk membedakan pengguna kata will dan going to. Selamat belajar. Baik, terima kasih pemaparan saya dengan penggunaan kata will dan shall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.